Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mulai ya. Mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah thread. Thread merupakan unit dasar dari suatu CPU atau prosesor, di mana sebuah thread hanya akan menjalankan satu tugas atau task dalam satu waktu. Nah, pada konsep thread yang konvensional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu saja. Namun, jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus hanya dalam satu waktu, di mana konsep ini namanya itu multithreading. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang perlu diketahui mengenai thread. Yang pertama, thread itu merupakan unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor atau CPU ya. Kemudian, komponen-komponen yang terdapat pada thread diantaranya yaitu ID thread, program counter, register, dan stack. Kemudian berikutnya, sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain. Kemudian, thread merupakan unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread juga merupakan sebuah status eksekusi, yaitu diantaranya ready, running, suspend, block, free, dan lain-lain. Nah, thread itu juga disebut sebagai proses lingan atau leg wide. Nah, keuntungan dari multithreading yang pertama, yaitu dengan multithreading itu dia responsif. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang panjang. Contohnya, multithread pada web browser bisa mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang dimuat oleh thread yang lain. Keuntungan yang kedua, dia efisien. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Kemudian hemat biaya, karena mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses itu kan sangat mahal. Alternatifnya yaitu bisa menggunakan konsep multithreading, di mana setiap thread bisa saling berbagi resource. Nah, keuntungan yang keempat, dia bisa memaksimalkan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor. Karena saat ini kan sudah banyak ya CPU yang menggunakan konsep arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat. Nah, efeknya itu terdapat ilusi paralel, di mana pada kenyataannya yang berjalan cuma satu thread aja. Kemudian kalau kerugiannya dari multithreading, yaitu multithread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memory. Kemudian kerugian berikutnya, execution time dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, karena dibutuhkan penurunan frekuensi ketika terjadi pergantian thread yang sedang berjalan. Kemudian harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Nah, untuk model-model multithreading ada 3. Yang pertama yaitu model man-in-one. Model man-in-one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkat kernel. Pengaturan thread dilakukan di dalam ruang pengguna, sehingga bisa lebih efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread
tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Model many-to-one diimplementasikan pada thread tingkat pengguna yang pada sistem operasinya tidak mendukung thread kernel. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Selanjutnya, yaitu model bantuan. Model bantuan memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Kelemahan dari model ini adalah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Sehingga setiap satu thread pengguna harus disediakan juga satu thread kernel, di mana hal ini pastinya membutuhkan resource yang tidak sedikit. Contoh sistem operasi yang mendukung model bantuan yaitu Windows NT dan OS 2. Kemudian yang terakhir adalah model many-to-many. Model many-to-many itu memetakan banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan thread tingkatan pengguna. Model ini memungkinkan bagi para developer untuk bisa membuat thread pengguna sebanyak mungkin sesuai dengan requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang sedang dikembangkan. Keuntungan lain dari model many-to-many yaitu thread kernel bisa berjalan secara paralel pada arsitektur multiprosesor. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Windows Service. Nah, Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari awal sejak proses booting pada sistem operasi berbasis Microsoft Windows. Windows Service sendiri berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Contohnya itu pengaturan DNS, update sistem operasi, keamanan sistem, routing jaringan, dan lain-lain. Nah, dalam Unix, konsep Windows Service identik dengan daemon. Oke, ada yang bertanya? Saya Kak mau tanya Kak. Silakan, silakan. Ya itu kan ada yang di laporan pendahuluan itu Kak. Itu kan kita kan disuruh mencoba trade kan. Nah itu sintaksnya cuma sebagian ya Kak. Ya, itu bisa kamu coba-coba. Kalau referensinya di Google kan banyak. Itu kalau yang di modul cuma sebagai contohnya saja. Hmm, karena kan ini kan ada inheritance-nya juga kan. Jadi buat nyarinya yang di Google itu kadang masih salah gitu kan. Kadang juga runningannya juga nggak berjalan dengan baik. Runningnya tidak berjalan. Iya, kadang error Kak. Oke, coba kamu cek dulu sintaknya sudah benar atau enggak. Iya udah bener kan ya di menurut ya yang di sini kan yang di laporan pendahuluan sama yang di apa coba-coba di Google itu kadang saya masih salah ya. Ya itu, silahkan dicoba. Oh, iya. Ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, sudah saya tutup. Mas, saya mau tanya, Mas. Oke, Itu silakan. itu Windows Service itu ngaruh nggak sih ke internet itu koneksi? Nah, itu tergantung. Kamu Windows Service-nya apa? Kalau yang kamu setting Windows Service-nya update contohnya. Nah, kalau Windows Service kan bisa dibuat untuk schedule update.
Nah, kalau pada waktu schedule-nya itu kamu internetnya nggak jalan, ya sama aja. Schedule-nya juga nggak jalan dari Windows Service-nya karena nggak ada internetnya. Nah, itu pas saya nyoba, pas sudah selesai itu internetnya saya malah kadang koneksi, kadang enggak gitu, nyambung enggak gitu. Itu gimana ya? Apa yang dari modul? Iya, Oh, yang dari modul. Yang dari modul itu Windows Service dia cuma schedule untuk update. Jadi nggak ngaruh sih ke koneksi itu. iya. Oh, ya udah. Masih, Kak. Ya, sama. Oke ya, kalau gitu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku open mic lagi.